Kondisi Kirana sudah hampir pulih secara keseluruhan. Ia sudah diperbolehkan berjalan sendiri, tanpa bantuan kursi roda. Hal pertama yang dilakukannya adalah minta izin melihat bayinya di ruang NICU, serta mengambil video bayi mungil tersebut. Dengan bantuan seorang perawat, ia mengirimkan gambar video tersebut pada Raf, dengan tambahan tulisan, "Cepat sembuh ayah, aku dan bunda menantimu." Sejak semalam, Raf mengeluh sakit saat buang air kecil. Perawat memberitahukan hal tersebut pada dokter yang merawatnya, bahwa Raf merasa sakit saat buang air kecil, dan urinnya pun berwarna keruh agak putih. Dokter yang memeriksa geleng-geleng kepala. Meski belum diperiksa laboratorium, ia sudah dapat mengira bahwa Raf kena penyakit yang umum terjadi pada pelaku menyimpang dan bebas. Tak habis pikir dokter itu melihat Raf, anak orang kaya dari keluarga baik-baik, wajah tampan. Kelihatannya Raf juga anak yang baik, tapi kok sampai terlibat hubungan sejenis, alias sehingga mengakibatkan dirinya terinfeksi. Sekarang malah kena penyakit yang kelihatannya sudah parah. Nanti setelah hasil laboratorium keluar, ia baru memberitahu orang tua Raf. Pagi itu, Raf merasa sangat sakit. Ia sampai tidak bisa membedakan apakah sakit itu dari tangannya atau dari bagian bawah perutnya. Rasanya sangat menyiksa. Rasanya Raf tidak kuat merasakan sakit di tubuhnya. Tak lama setelah dokter yang memeriksanya pergi, seorang perawat masuk memberikan padanya sebuah ponsel yang berisi rekaman video. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, Raf memperhatikan video tersebut. Perawat tersebut memberitahu bahwa itu gambar putranya yang masih di inkubator. Tak henti air mata Raf mengalir demi melihat sosok mungil dalam kotak inkubator. Bayi kecil itu seperti sadar diambil gambarnya oleh bundanya. Ia menggeliat manja. Sesekali matanya berkedip. Betapa rasanya Raf ingin memeluk dan mencium darah dagingnya itu. Raf merasa dirinya semakin tak berguna. Virus keparat itu telah membuat ia terisolir dari orang-orang tercintanya. Entah kapan ia bisa memeluk buah hatinya itu. Tapi tidak, ia tak akan memeluk bayi mungil itu. Ia tak ingin menodai bayi suci itu dengan tubuhnya yang kotor. Ia tak ingin anaknya tertular virus yang bersemayam di tubuhnya. Oh Tuhan, berat sekali hukumanmu. Terasa hari bergulir sangat lambat, apalagi sambil menahan rasa sakit yang mendera. Hari itu menjelang siang, pintu ruang rawat Raf terbuka. Siang itu, Kirana dan bayinya sudah boleh pulang. Kirana memaksa dokter agar mengizinkannya dan bayinya masuk ke ruang rawat Raf. "Hanya sebentar, Dok. Mohon izinkan kami. Saya ingin membuat foto anak saya bersama ayahnya. Entah mungkin ini satu-satunya kesempatan anak saya bersama ayahnya, Dok." Akhirnya dokter mengizinkan dengan catatan tak lebih dari 5 menit. Sebelum masuk ruangan itu, Kirana sudah menyiapkan kamera ponselnya. Awalnya foto bertiga, Kirana, Raf, dan Bintang, putra mereka. Alfian yang mengambil foto itu, lalu seorang perawat minta keluarga itu semua berkumpul dekat ranjang Raf. Alfian, Firda, Wulan, Kirana, dan Bintang. Perawat itu membantu mengambil fotonya. Setelah selesai membuat foto tersebut, Kirana segera pamit. Alfian dan istrinya tidak ikut mengantar Kirana dan Bintang pulang.
Kondisi Raf yang semakin menurun membuat mereka ingin selalu berada dekat Raf, walau hanya di luar ruang rawatnya. Kedua suami istri itu menciumi cucunya sampai puas. Kami akan sering berkunjung ke rumah Muna untuk melihat kalian. Mudah-mudahan kondisi Raf segera membaik. Firda memeluk menantunya itu. Usai sarapan dan menyusui putranya pagi itu, Kirana bersiap mau ke rumah sakit menjenguk Raf. Ia menitipkan Bintang pada ibunya. Kirana sudah menyiapkan stok ASI di kulkas untuk anaknya. Nah, kamu masih berharap untuk kembali bersama Raf? Ibunya bertanya sebelum Kirana ke rumah sakit. Tanpa ragu, Kirana mengangguk. Kamu mencintai Raf, nak? Sampai saat ini, aku belum mencintainya, Bu. Rasanya masih belum bisa menghapus Arka dari hatiku. Tapi aku sayang pada Raf. Raf ayah Bintang. Saat ini, ia tengah menderita. Fisiknya sakit, batinnya akan lebih sakit lagi bila mengetahui Rai sudah tidak ada. Berat sekali bebanmu bila tetap bersamanya, nak. Raf akan terus mengingat Rai, sebab ia merasa dialah penyebab kematian Rai. Ditambah lagi dengan kondisi dirinya yang sudah tidak sempurna, akan membuat batinnya semakin tertekan. Itu akan membuat ia frustasi. Ia akan mudah emosi. Ibu khawatir kamu akan menjadi pelampiasan emosinya nanti. Dan lagi dengan kondisi dirinya yang mengalami penyimpangan. Bagaimana mungkin kamu bisa bahagia dalam rumah tanggamu, nak? Kirana menggenggam tangan ibunya. Bu, saat ini Raf sedang sakit. Ia butuh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Aku akan hadir di sana setiap hari, walau hanya sebentar-sebentar. Mudah-mudahan kehadiran aku bersama mama dan papanya menjadi spirit baginya untuk sembuh. Bagaimana kelanjutan rumah tangga kami nanti, biarlah takdir yang menentukan. Ibu tolong doakan semoga Allah memberikan yang terbaik buatku dan Bintang. Aku titip Bintang ya, Bu. Kirana mencium kedua tangan ibunya. Wanita parubaya itu melepas kepergian putrinya dengan hati pilu. Tak henti dirundung malang. Itulah takdir Kirana. Sejak kecil ia sengsara tinggal bersama ibu tirinya. Beranjak remaja, ia harus berjuang keras mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena ia ditipu oleh ibu tirinya. Padahal Wulan, ibu kandungnya, mengirimi cukup uang untuk keperluan hidup Kirana. Ketika hatinya berlabuh pada Arkatama, bahkan sudah diambang pernikahan, ternyata harus terputus di tengah jalan karena peristiwa tragis saat ia dilecehkan oleh calon adik iparnya. Lalu ia terpaksa menikah dengan Raf. Bahagia? Jauh. Pernikahan tanpa dilandasi cinta mungkin masih bisa berharap suatu saat akan tumbuh cinta dalam perjalanan pernikahan mereka. Tapi mempunyai suami penyuka sesama jenis, dalam mimpi pun Wulan tak pernah membayangkan akan punya menantu seperti itu. Tapi itulah yang terjadi pada putri sulungnya itu. Kini Rafasa, suami Kirana, terbaring tak berdaya di rumah sakit. Kecelakaan yang menimpanya membuat ia harus kehilangan tangan kanannya. Ketika Kirana masih dirawat di rumah sakit, Wulan sempat bertanya pada seorang perawat mengenai keadaan menantunya itu. Informasi dari perawat itu membuat dirinya betul-betul shock. Raf terinfeksi virus dan juga menderita penyakit yang sudah parah. Pada alat dan anusnya terdapat luka bernanah. Sampai saat ini Kirana belum tahu tentang hal ini. Ia pikir Raf dirawat akibat kecelakaan itu saja.
Ya Allah, lindungilah putri dan cucuku. Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk orang-orang tersayangku. Kirana ke rumah sakit diantar oleh Pak Bidin, sopir yang bekerja di rumah ibunya. Sampai di rumah sakit, didapatinya kedua mertuanya duduk di depan ruang rawat Raf dengan wajah murung. Mata mama malah terlihat sembab seperti habis menangis. "Bagaimana kondisi Raf, Ma?" tanya Kirana setelah menyalami kedua mertuanya tersebut. Air mata mama kembali berlinang. "Tidak semakin membaik, Nak. Tadi ia sempat kehilangan kesadarannya. Doakan suamimu ya, Nak. Maafkan segala kesalahannya ya." "Ma, aku sudah memaafkan Raf. Aku menyayanginya. Raf lelaki yang baik. Apapun yang telah terjadi, itulah suratan takdir kami. Meski ada Rai, namun Raf tetap memberi kasih sayang dan perhatiannya padaku. Aku juga senantiasa melayangkan doa untuk kebaikan Raf." Mama memeluk Kirana. "Kamu anak baik berhati luhur, Nah. Meski hidupmu sudah hancur oleh Raf, namun kamu tetap memaafkan dan menyayanginya. Nah, apapun yang terjadi nanti, tetaplah menjadi putri kami ya. Kami semua sangat menyayangimu. Dulu, selain Ibu Arini, Bu Firdala yang memberi sentuhan kasih ibu pada Kirana. Saat itu, ia baru berkenalan dengan Raf dan Arka. Kini, wanita penyayang itu sedang lara. Kirana memeluk wanita itu dengan segenap jiwanya. "Ma, Pa, maaf kalau aku menanyakan hal ini." Kirana ragu-ragu. "Menanyakan apa, sayang? Apakah Mas Arka sudah tahu tentang kondisi Raf saat ini?" Betul-betul tidak ada maksud lain. Kirana hanya berpikir bahwa kedua orang itu adalah adik kakak. Walau mereka pernah berseteru hubungan darah, mereka tetaplah kental. Sudah, waktu Raf baru kecelakaan dan masih koma, kami memberitahu Arka. Ia segera datang. Seminggu ia di sini menemani adiknya. Meski ia marah karena Raf menyakitimu hingga membuat kamu pergi, tapi ia dengan telaten menemani Raf sambil berusaha mencari keberadaanmu juga. Mencariku untuk apa? Harusnya kamu mencari gadis lain untuk melabuhkan cintamu, Mas Arka. Lupakan aku. Aku hanya sebuah nokta yang telah menodai goresan cinta kita. Kirana berdiri di jendela kaca, melihat Raf yang terbaring sepi seorang diri. Sungguh hatinya merasa iba melihat Raf. Entah siapa yang salah, Raf kah? Karena ia tak mampu lepas dari jerat rasa suka pada Rai. Bukankah ia sudah mencoba berobat, terapi, dan konsultasi pada para ahli, bahkan ahli agama. Ia juga bukan produk broken home. Mama, papa, dan kakaknya sangat menyayangi dan memberi perhatian penuh padanya. Entahlah. Menyadari, Kirana melihatnya dari jendela kaca. Raf berusaha mengangkat tangannya, hanya mampu terangkat beberapa senti saja. Ia mencoba mengulas senyum, tapi terhalang oleh selang di mulutnya. Kirana melihat pergerakan Raf. Ia balas melambai seraya tersenyum, mencoba mengirim semangat pada sahabatnya itu. "Raf, sembuhlah. Allah itu Maha Pengampun dan menerima taubat umatnya." Bersambung.